sama-sama kami hormati para orang tua kami dan para sahabat-sahabat kami yang alhamdulillah saat ini hadir di kajian rutin kita setiap malam Sabtu. Kita doakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan di halaman 9 bagian sebelum terakhir itu ya. Kemarin pada minggu sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kesederhanaan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul, yang saat ini kita lanjutkan masih di surat Al-Hijr ayat 43 kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannama la maw'idukum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat bagi mereka keseluruhan. Siapa mereka itu? Iblis beserta pasukannya, dan juga umat baginda Rasul yang mau mengikuti para godaan dari setan maupun iblis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Qalat Fatimah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an babin minha, beritahukan kepadaku satu bagian pintu dari neraka jahanam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Fatimah, wahai Fatimah, inna ahwana babin minha, sesungguhnya bagian yang paling ringan dari pintu neraka sab'una alfa jabalin min narin, yaitu 70.000 gunung dari api. Ya Allah, ini baru bagian satu, bagian pintu. Wa fi kulli jabalin, dari setiap gunung sab'una alfa wadin, dari setiap gunung terdapat 70.000 lembah dari api minan nar. Wa bi kulli wadin, dan dari setiap lembah sab'una alfa alfi syu'abin min narin, jadi terdapat 70 juta daerah dari api. Insyaallah nih. Alhamdulillah. Wa bi kulli syu'abin, dan dari setiap daerah alfu alfi madinatin, ada 1 juta kota. Wa fi kulli madinatin, dan dari setiap kota sab'una alfa alfi qasrin min narin, terdapat 70 juta istana dari neraka. Ya Allah, ini baru satu pintu aja udah kira-kira paling gitu. Di bagian mana kita ya? Yang mudah-mudahan kita nggak masuk di situ dan amin ya Allah. Wa fi kulli qasrin, dan dari setiap istana alfu alfi darin, ada 1 juta kampung minarin dari api. Wa fi kulli darin, dan dari setiap kampung sab'una alfa alfi baitin minarin, terdapat 70.000 juta rumah dari api. Wa fi kulli baitin, dan dari setiap rumah sab'una alfa alfi sundukin, terdapat 70 juta peti minarin yang terbuat dari api. Wa fi kulli sundukin, dan dari setiap peti tersebut sab'una alfa alfi naw'in minal adab, terdapat 1 juta macam-macam azab yang akan Allah turunkan, akan Allah berikan. Laisa fiha adabun yushaqilu sahibahu, tidak ada siksaan yang menyerupai pemiliknya. Jadi siksaannya ini masing-masing. Masya Allah, ngeri banget ini ya. Itu makanya
kalau neraka enak-enak, tapi ngejalaninnya begitu berat bagi yang kalah dengan hawa nafsunya. Karena sebelumnya kita bahas wa innal jannata bil makarihi, sesungguhnya perkara-perkara surga itu pasti banyak yang tidak disukai. Wa innan nara bisyahawati wal ladzati, adapun berkenaan dengan api neraka semuanya orang mau. Kenapa? Enak dan juga syahwatnya bisa terpenuhi. Seperti itu. Memang kalau perkara yang baik rada susah, tapi kalau yang maksiat kayaknya gampang banget. Nah, itu kembali kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar ketika turun surat Al-Hijr ayat 43 ini Rasulullah begitu sedih. Karena apa? Enggak mau satupun umatnya berada di api neraka. Satu bagian pintunya aja udah begini, apalagi 7 pintunya. Nanti kita jelasin. Qala, kemudian al-musannif ini, pengarang kitab ini berkata, fasaqatat Fatimah radhiyallahu taala anha ala wajhiha. Ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bertanya kepada ayahandanya yaitu baginda Rasul, kemudian dijelaskan sampai sedetail itu rubuh, seketika rubuh. Karena saking seremnya itu manusia yang udah dijamin masuk surga. Ya. Kalau baginda Rasul sedih kemarin, yang buat senang Rasulullah apa? Melihat anaknya, putrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kemudian ketika bertanya kepada Rasulullah berkenaan dengan satu pintu saja, bagian pintu dari neraka, ternyata ketika disampaikan Rasulullah dengan sedetail tersebut, rubuh dia. Kalau bahasa kita gubrak, ambruk katanya, ambruk. Wahiyah taqulu. Nah, kemudian Fatimah berkata, al-wailu liman dakhalan nar, celakalah bagi orang yang masuk neraka. Fasami'a Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian saat itu juga ada Sayyidina Umar mendengarkan apa yang telah disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seraya ia berkata, ya laitani kuntu kabshan li ahli, seandainya aku seperti kambing untuk keluargaku, pada bahuni, kemudian mereka menyembelihku, wa akalu lahmi, kemudian mereka memakan daging-dagingku, wa farraqu a'dha'i, dan bisa kalau kita ngampak-ngampakin apa itu ya, dipecah-pecahin gitu ya. Ya, dipisahkan ya, dari pala, kaki, jeroan semuanya ya, dicacap. Wa mazzaku 'azami, kemudian juga tulang-tulangnya dikampak-kampakin tuh ya. Walau asma bi dzikri jahannam, maka aku tidak akan pernah mendengar perkenaan dengan neraka jahanam. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab berkata begitu ya, kalau seandainya aku menjadi kambing, kemudian aku disembelih, dagingku dimakan, aku dipisahkan dari tubuhku, kemudian tulang-tulangku dicacap sampai halus, dan itulah aku tidak mendengar kisah tentang neraka jahanam. Fa'aqbala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang selain Sayyidina Umar, ternyata ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yaqulu, dan dia berkata, ya laitani, seandainya aku kuntu ta'iran fil mafawizi, kalau aku menjadi seekor burung. Nih kata
Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seandainya aku menjadi seekor burung fil mafawizi, di padang yang begitu luas, akalu at-timar, aku memakan buah-buahan, wa asyrabu minal anhar, kemudian aku minum dari air-air sungai, wa awi al-aqsana, kemudian aku beristirahat di ranting ya, maupun di apa biasanya di pohon-pohon ya, di daun-daun atau ranting-ranting, minal asjari, dari pohon-pohon, walaysa alayya hisabun wala adabun, maka tidak ada bagiku hitungan amal dan tidak ada bagiku azab, walam asma' bi dzikri jahannam ahlan salam, dan aku tidak akan mendengar kisah atau rincian tentang neraka jahanam. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tsumma kharaja Ali karramallahu wajhahu, kemudian keluarlah Sayyidina Ali, semoga Allah selalu memuliakan wajahnya, dan dia berkata, ya laita ummi, wahai seandainya ibuku, lam talidni, tidak melahirkanku, wa ya laitani, dan seandainya aku mutu sobiyan, wafat dalam keadaan masih bayi, wa ya laitani kuntu hasyisan, seandainya aku layaknya sebuah rumput, akalatnil bahaima, kemudian yang memakan adalah binatang, wa ya laitani, dan seandainya aku as-siba'u mazaqat lahmi, binatang buas merobek-robek dagingku, walam asma bi dzikri jahannam, dan aku tidak akan mendengar kisah tentang neraka jahanam. Wah, Sayyidina Ali kebanyakan lagi ini ya. Jadi Sayyidina Ali bilang, kalau nggak dilahirkan gitu, sama ibuku, dan seandainya aku mati masih dalam keadaan baik, dan juga ketika aku menjadi sebuah rumput kemudian dimakan oleh binatang-binatang ya, kemudian juga andai kata ada binatang buas merobek-robek ya, atau menggigit daging-dagingku, maka aku tidak akan pernah mendengar kisah tentang neraka jahanam. Itu sahabat-sahabat Rasul sampai begitunya. Tsumma kharaja Salman radhiyallahu anhu, kemudian datanglah Salman, semoga Allah memberikan ridho atasnya, nahu waqi'il ghurfat. Jadi dia datang, nah biasanya yang alhamdulillah sudah melaksanakan umroh ataupun haji biasanya tahu nih namanya Maqbarah Baqi'. Jadi Maqbarah Baqi ini tempat dimakamkan Sayyidina siapa? Siapa ya? Kalau di Baqi itu ada satu Fatimah Zahra Al-Batul, itu putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, dikuburkan di situ, orang paling kaya di kota Madinah. Nah, jadi yang pernah umroh, pernah haji, biasanya ketika ada ziarah, nah biasanya ziarahnya ke Baqi. Nah di situ tuh tempat para syuhada Baqi. Nah ternyata Salman di saat itu sedang menuju makam Baqi, wa huwa wadi'un yadahu ala ra'sihi. Nah sama kayak kemarin tuh Sayyidina Umar ketika melihat Fatimah Zahra itu memakai jubah baju, ternyata bajunya ini ada 12 tambelan. Nah kalau ini sekarang Sayyidina Salman yang memegang atau menaruh tangannya di atas kepalanya. Wa huwa yunadi, kemudian dia memanggil bi'a'la sautihi, dengan panggilan yang begitu kencang, alias dia berteriak nih, dia di kuburan. Kalau kita lagi kuburan kata gila. Kalau kita teriaknya di kuburan
sampai berada di makam Baqi itu beliau berteriak. Teriaknya beliau itu apa? Wa bu'da safra, jauh sekali perjalanannya. Wa khillatu zada, kemudian sedikit bekalnya. Fi safaril qiyamah, dalam menempuh perjalanan ke hari kiamat. Ini sahabat Rasul yang luar biasa, masih merasa dirinya sedikit amal ibadahnya, bahkan perjalanannya itu masih begitu jauh untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma laqihi Bilal radhiyallahu taala, kemudian bertemu Sayyidina Salman dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan ridho atasnya. Faqala, kemudian ia berkata, faqala Bilal, maka berkata si Bilal, mali araka ya Abdullah baqiyan hazinan. Kata Sayyidina Bilal, ada apa denganmu? Kok aku lihat dirimu begitu sedih, dirimu begitu sulit, begitu susah. Qala, maka Sayyidina Salman menjawab, al-wailu li walaka ya Bilal, celakalah bagiku dan celakalah bagimu wahai Bilal. Apa yang dimaksud dari Salman? In kana masiruna ba'da lubsil qatni wal qitan, jika apabila waktu kembali kita setelah kita menggunakan baju, ya, baju yang terbuat dari kapas, wal qitani, dan juga katun, nalbasu min maqtu'atin nirani, sesungguhnya kita itu menggunakan dari potongan-potongan baju neraka. Serem banget ya. Baju kita memang bagus banget ini. Ternyata Sayyidina Salman dan Sayyidina Bilal itu sampai menganggap seakan-akan dia menggunakan baju yang mana baju itu dari potongan-potongan api neraka. Kebakar dan kita badan pasti kesakitan. Qala, kemudian ia berkata, fal wailu li walaka ya Bilal, maka celakalah bagiku dan bagimu wahai Bilal. In kana masiruna, apabila perjalanan kita ba'da mu'anaqatil azwaji, setelah mengeluh istri-istri, naqrin ma'asyaitoni fil aglali, kemudian kita bersama dengan syaitan dalam belenggu-belenggunya. Makanya kenapa kalau nemplok nih yang udah berkeluarga itu ada doanya. Jadi nggak asal-asal main di templok baik, jangan. Ya. Dulu emang kayak kita main apa? Kalau kita kecil dulu main tanam liat itu, main templok-templokin aja, bikin jadi bola tuh, nampak lewat kita sambil bukan, ya. Jadi kata Sayyidina Salman kepada Bilal, sesungguhnya perjalanan kami itu ya setelah memeluk istri-istri, ya, karena memang merasanya nikmat, ternyata nakrin, ya, itu bersama siapa? Bersama syaitan bil adlal, dalam belenggunya. Karena main templokin aja nggak asal, nggak baca doa dulu, padahal Rasulullah ngajarin apa itu doanya, mantap, apa banget itu. Allahumma setan menjaga setan, kan begitu bagaimana sana, ya begitu. Jangan main di gas baik, kalian di tempat, naik kuda itu pakai ya begitu. Al-waili walaka ya Bilal. Kemudian Sayyidina Salman kembali berkata, apa kata beliau, celakalah aku dan kamu wahai Bilal. Idza suqina, apabila kita diberikan minum min hamiha, dari panasnya api, dari air panasnya neraka,
wa ut'imna min zakumiha. Kemudian kami diberikan makan dari buah zakum atau makanan yang berduri. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Jadi sebagai wawasan kita saja yang mungkin kita jarang baca, pintu neraka ini ada 7, ya. Ada 7. Kalau pintu surga ada 8, kalau pintu neraka ada 7. Disingkat aja dah, biar gampang. Apa? J L H S S, kemudian apa lagi? J H. Apa itu? Yang pertama adalah J-nya itu Jahannam. Nah, neraka Jahannam ini siapa calon-calon penghuninya? Calon penghuninya neraka Jahannam itu orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Makanya kalau kita masih punya orang tua, jangan kita bentak orang tua kita, ya. Itu kita sering tuh. Nah, diajarin. Allah juga udah berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya, kalau bahasa orang kita jangan ngucapin Nih kalau yang masih muda-muda, dulu kita ingat tuh masih kecil, lagi nonton Tsubasa, lagi lempengan nendang, begitu kan bolanya, disuruh belanja ke warung, pasti keluar tuh. Lama, ini belum kelar ini. Tertawanya lempengan dia gak ikhlas, disuruh pergi bersambung Tsubasanya, tombol lagi. Nah, kita segera tuh mohon ampun, itu kesalahan-kesalahan yang masih mungkin kita ingat waktu kita kecil, ataupun ketika kita mulai dewasa, ya. Orang tua minta ini, ternyata kerjanya minta doang. Kerja apa Pak? Kerja doang. Kadang ada juga yang begitu. Maka jangan sampai kita tergolong nih masuk di neraka paling tertinggi derajatnya, ya, yaitu neraka Jahannam. Lebih baik kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kemudian L-nya itu apa? Ada neraka lazat. Ya, kalau kita ingat jadi kayak lazat gitu ya, lazat. Jadi neraka lazat. Nah, neraka lazat ini apa? Orang yang kerjanya tukang berdusta, bohong ya kerjanya dia. Ya, makanya hati-hati tukang bohong nih. Udah ada tuh. Tadi udah dengerin tuh kan, satu pintunya aja sampai begitu tuh. Apalagi kita mendapatkan karakter atau mendapatkan kriteria yang kedua ini, neraka yang Allah siapkan, yaitu neraka lazat. Kemudian yang sering kita ngaji yang ketiga, haknya JLH, hutomah. Nah, kalau yang neraka hutomah itu yang suka menggunjing, membuli, ngata-ngatain orang. Nah, segera tuh mohon maaf, ya kan? Karena memang kita hidup berbarengan, gitu, bersamaan. Kadang niat kita emang bercanda, ternyata yang diajak bercanda baperan. Maaf besok, jangan begitu besok, ya. Kalau yang bercanda, jangan baperan. Nah, kalau misalkan kita suka bercanda, kalau kita tidak suka bercanda, ya kita jangan bercandain orang. Maka ketika kita bercandain orang, kemudian orang bercanda sama kita marah, ya salah diri kita sendiri. Kenapa memulai? Ada orangnya. Ya. Ada orangnya. Itu neraka utama, ingetin ya. Besok kalau ngatain orang, Rasulullah. Jadi neraka ketiga ya kita. Jadi sedikit-sedikit kita perbaiki lah. Ya kalau jogging atau kita hanya intermezzo sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai kelewatan, sampai fisik orang lah dikatain. Ya kita kan lihat kemarin ketika ada orang dihina, dan kelewat bawain teh, gendong-gendong, ya dibopong lagi nyari istri buat anaknya. Ketika seorang menghinanya, ternyata Allah angkat derajatnya sebegitu mulianya. Bisa jadi rajin itu tahajudnya, rajin itu duhanya. Ya, jadi jangan pernah kita membalas, kita dikatain, bilang aja alhamdulillah. Kan sama aja, kayak diajak berantem, kita berantem, kita ngiyain, ya habis. Ada orangnya Pak? Ya kalau dia berantem begitu ya habis. Jadi api sama api ya gak pelan-pelan. Makanya kita harus berubah, yang tadinya api ya kita pakai apa? Air.
jadi dalam artian kita tetap menjaga, ya udah dikatain biarin deh, nanti juga enak kan, pahala ditransfernya gratis gitu. Ya, kemudian setelah ada S, ya neraka sa'ir. Ya, sa'ir dulu. Nah, sa'ir ini siapa nih calon-calonnya di sa'ir nih? Ya, yaitu orang yang suka memakan harta anak yatim. Nah, hati-hati nih. Jadi bilang ini sodakonya atau infaknya buat anak yatim, gitu. Jangan dipakai. Ya, kalau sudah disampaikan itu santunan ini untuk anak yatim, jangan pernah dipakai untuk akomodasi. Ini pelajaran buat kita. Ya, jadi kalau orang ngasih infak atau sedekah atau apapun itu dan dikhususkan untuk santunan anak yatim, jangan berani-berani dipakai itu uangnya. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Nah, selanjutnya ada KMS yang kedua, yaitu neraka sakor. Neraka sakor nih. Siapa nih yang akan menempati neraka sakor? Kira-kira orang yang ninggalin sholat. Nih, wahai orang-orang yang malu sholat, ini neraka sakor panas nih, gitu ya. Tadi satu pintunya itu belum masuk dalamnya, ya, itu belum masuk dalamnya. Ini kita sebenarnya nih. Jangan sampai sesibuk apapun kita enggak beribadah kepada Allah. Apa sih sholat susahnya? Padahal Rasulullah itu udah berjuang dari 50 waktu sampai 5 waktu. Tuh. Ya, sesibuk apapun kita tetap mungkin kalau di pengadilan kita bisa menang karena kita nyongko, karena kita apa bisa, tapi sama Allah nggak bisa. Catatan Allah itu nggak sembarangan catatan, ya. Coba aja kita mikir kalau dia melakukan keburukan nih sebelah kiri, ada yang nyatet ini sebelah kiri, gitu. Kita punya niat buruk, kita ingat, waduh, ya Allah, ada yang punya nyatet ini malaikat, yang nggak jadi deh, saya ngelakuin kebaikan aja mau, udah nggak jadi dapat pahala, ngelakuin lagi dapat pahala, alhamdulillah. Kemudian nah, setelah S yang kedua itu J, yaitu neraka jahim. Nah, neraka jahim ini untuk siapa? Orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita susah, jangan larinya ke pantai, mati. Kalau susah nih ya. Tapi kalau ke pantai itu untuk mentafakuri, mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita ke pantai minta sama pantai, salah itu. Malah kita menyekutukan Allah, tapi kita jalan-jalan ke Anyer, jalan-jalan kemana itu untuk menikmati keindahan yang Allah berikan untuk kita yang tinggal di muka bumi. Pandai-pandailah kita bersyukur. Dan yang terakhir adalah sering juga kita ngaji nih, neraka hawiyah. Nah, hawiyah itu namanya sering tuh. Nah, hamiyah namanya. Ada neraka hawiyah, yaitu yang timbangan kebaikannya itu ringan, akan tetapi timbangan keburukannya lebih berat. Ya, mudah-mudahan dari kita ngaji, dosa kita Allah gugurkan. Yang tadinya berat sebelah ini, beratnya malah maksiatnya, mudah-mudahan keluar dari sini kita diberatin amal kebaikan kita. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu datangnya dari diri Al-Fakir sendiri. Dan apabila ada